Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam petir. Jener, jener, jener. Luar biasa. Jadi harus tetap semangat. Semangat. Usia bisa kendor tapi jiwa tetap semangat ini Abah Safwan ya. Iya. Dari mana kita mulai ini? Baik Abah Safwan, perkenalkan saya Agus Salim, Sekretaris Umum KPG Provinsi Sulawesi Barat. Di samping saya ada Al-Mukarram Bapak Asdar Waries selaku Ketua KPG Provinsi Sulawesi Barat. Teman-teman. Oh, saya kira Ketua KPG tadi. Luar biasa. Baik ini teman-teman, alhamdulillah luar biasa Abah Safwan ini salah satu penggiat di YouTuber. Alhamdulillah malam ini walaupun di tengah-tengah kesibukan beliau masih sempat juga menerima kita dalam bentuk silaturahim walaupun masih secara virtual. Jadi malam ini Abah Safwan kita akan mengupas beberapa perkembangan atau berita-berita yang terkait dengan Pet Network ataupun KPG lainnya. Seperti itu Abah Safwan. Untuk mungkin Abah Safwan bisa menambahkan sedikit ya. Silakan. Tentang apa ini? Kita pembicaranya malam ini tidak terkait tema bagaimana. Pada intinya malam ini kita silaturahim walaupun Silaturahmi bebas. ya bebas free. Yang jelasnya intinya kita silaturahim intinya malam ini insya Allah. Jadi Iya. seperti itu. Baik ya, ini luar biasa ya. Kalau saya bilang ini luar biasa sekali. Kenapa? Pet Network ini dapat menyatukan kita. Ada yang dari Sulawesi, ini datang pula dari Medan, menyatu kita. Jadi sebelum tadi saya dihubungin, saya lagi berkomunikasi sama Berli yang di Cina. Sebelumnya dari Aceh. Tapi itulah hebatnya silaturahmi, hebatnya Pet Network. Kita jadi bisa bersatu, kita bisa berkomunikasi, tidak ditentukan oleh jarak dan waktu. Kapan aja anytime. Kalau memang ya, hati itu lapang, ya semua bisa kita lakukan. Kalau kita berbicara tentang Pet Network hari ini ya, banyak berita-berita yang macam-macam. Ada yang berita positif, ada yang berita negatif, ada yang beritanya miring, ada yang beritanya jungkir balik, macam lah gitu. Jadi kalau orang-orang pioner yang betul-betul serius, sabar, ada yang minum ya, ada yang minum. Nah, kita minum juga, gelas yang besar ini. Bukan apa-apa, biar nampak kompak. Kalau kita minumnya air putih kan, tapi kalau bos kita tuh agak berwarna dia, hitam-hitam pekat. Nah ini Abah, kopi terbaik di Indonesia, kopi terbaik di Indonesia. Ya, kopi yang terbaik di Indonesia. Iya, adanya di Mamasa. 3 tahun juara 1 berturut-turut. Kalau orang Medan seperti saya ini mengatakan, itu kayaknya nggak mungkin. Oh gitu ya. Karena kami belum coba. Menyusul. Kalau dikirim kemari kami coba, langsung kita bilang, wow luar biasa. Siap. Canda. Habis ini dikirim alamatnya ya. Habis ini dikirim alamatnya. Jadi saya lanjut lagi tadi ya. Kenapa saya bilang ada yang positive thinking, ada yang negative thinking. Ini masing-masing orang menanggapi dan menyikapi. Orang yang tidak sabar, orang yang penuh dengan emosional, dia akan menanggapinya nanti secara negatif. Kenapa? Dia sudah nambang kok sampai sekarang ini nggak ada hasilnya. Maunya macam kita ini coba berpikir ya. Yang pertama, Pet Network ini gratis. Ini nggak bayar gitu. Karena udah gratis nggak bayar, kenapa kita harus ribut? Kenapa kita harus membeli sana, membeli sini? Sebentar mau ngomongnya scam, halu, Pet Network itu nggak ada harga. Nah sekarang saya tanya, banyak berita yang muncul di exchange. Kata orang dulu, ya koin P ini $1 pun tak sampai. $1 pun tak laku. Tetapi kenapa orang di exchange berani masang yang pertama sekitar 3.000, kemudian naik jadi sekitar 5.000, ada di 50.000. Terakhir yang paling besar itu dari Atlantis.
Ya. Ya, dia pasang itu $35.000, kemudian berikutnya naik lagi 35.000,8, ya. Itu udah ratusan juta itu. Tetapi kenapa di stop, dihalangi, diperingati, disomasi sama Kortim? Kan disomasi, Ya. itu exchange tidak terdaftar. Pay Network tidak pernah bekerja sama dengan exchange yang ada. Kenapa? Mereka memasang harga suka-sukanya mereka. Padahal yang pemiliknya Kortim, Nicholas, Cheng Jovan. Kenapa harus orang yang masang harga gitu? Jadi ya jelas Kortim, Nicholas marah gitu. Nah, di sini menunjukkan kalau saya ya berusahalah kita hidup ini positive thinking. Dengan kita hidupnya positif, maka munculnya exchange yang dilarang oleh Nicholas, yang dilarang oleh Kortim, saya mengatakannya itu positif. Dia mempromosikan Pay Network. Semakin dia promosikan, semakin banyak orang mencari apa itu Pay Network. Ini kan promosi gratis yang tak memerlukan biaya. Ya. Atau bisa saja ini menjadi sebuah strategi dari Kortim, dimunculkan lewat orang lain, tetapi dia berusaha membatasi. Makanya saya bilang pikirannya coba positif lah. Kalau kita berpikir positif, semuanya enjoy, semuanya enak. Tapi kalau kita sudah berpikiran negatif, ini banyak mungkin teman-teman nggak tahu. Pada saat kita memikirkan sesuatu yang negatif, energi kita semakin lemah, energi kita semakin berkurang. Ya, kemudian otak kita tuh kerjanya keras, yang jorok-jorok, yang jelek-jelek aja. Tetapi kalau dia positive thinking, oh mak keren, belum launching aja orang sudah berani bayar sekian, orang sudah berani beli sekian. Itulah salah satu contoh positive thinking. Ya, kita mengatakan bahwasanya koin P itu pasti berharga, saya yakin. Kalau kita berbicara Pay Network juga, sorry. Kalau saya berbicara tentang Bitcoin dulu nggak ada harganya. Orang mengejek, orang menghina semua tentang Bitcoin. Tapi itu urusan orang. Tiba-tiba ya, ada seorang rekan saya dari Sulawesi juga, ya Sulawesi Barat itu, dia punya ribuan Bitcoin, ratusan ribu Bitcoin. Tiba-tiba ada orang jual pizza siap tukar dengan Bitcoin. 2 lempeng pizza ditukar dengan 10.000 Bitcoin. Wow, dia senang. Koin saya sudah berharga. 3 bulan kemudian, Bitcoin harganya meroket menanjak. Jadi puluhan juta, ratusan juta. Dia stres. Maka tunggulah orang-orang yang selalu menjelek-jelekkan Pay Network akan stres dengan sendirinya. Jadi banyak ini bahasa phone nanti yang bakalan stres ini. Datanglah kita bergabung ini. Kalau saya begini Bang Safwan, saya melihat ini Pay Network ini seperti gadis desa yang cantik jelita. Banyak pemuda exchanger, namanya pemuda exchanger itu yang memasang tarif mahar yang tinggi-tinggi. Entah di mana nanti jodohnya nih. Seperti itu. Jadi alhamdulillah dengan bergabungnya kami di KPIG ini, alhamdulillah ini perkembangannya cukup luar biasa karena banyak manfaat yang kita bisa peroleh dari bergabungnya di KPIG seperti itu. Nah, di samping ini Abah Sawan kita silaturahim ke depan mungkin ada yang bisa kami dari KPIG dari Sumatera Utara mungkin nanti kita jalin kerjasama lah, entah apakah ada yang kekurangan kami di sini ada sama KPG Sumatera Utara, mungkin seperti itu Abah Safwan. Jadi siapa tahu kurangnya ada kurangnya masalah kopi tadi. luar biasa. Yang lainnya luar biasa. Kita nggak boleh serius-serius sekali karena sebentar lagi open minded. Siap. Sama-sama jadi tuh. Amin. Insyaallah, amin. Iya. Makanya kita lagi cari-cari nih, yang mohon maaf tanda kutip ini belum ada satu paranormal pun yang menentukan ini tanggal open minded-nya nih. Kalau saya lihat ya, kembali lagi kita positive thinking. Kalau yang saya lihat ya, kejadian yang sekarang ini, Kortim itu Nicholas sangat berhati-hati. Ya. Ini kan sudah jelas dari awal, ada beberapa video saya mengatakan, apabila kita membangun ekologi, kemudian ditindaklanjuti dengan utility, terakhir ekosistem sudah terbangun, ini langsung open minded. Ya. Sekarang saya tanya gini, ada nggak tetangga kita yang ngerti masalah Pay Network?
Itu pertanyaan saya satu. Kira-kira gimana? Tetangga sebelah rumah kita, apakah ada yang mengerti tentang permasalahan PNetwork? Tidak ada. Pasti tidak, gitu. Ya. Berarti kita belum bersosialisasi. Ya. Kita belum bekerja. Kita masih menyuruh kortim yang bekerja. Nah, cobalah pikirkan itu. Betul. Nah, jadi saya berkeinginan ya kita ini ikutlah bekerja, memperkenalkan PNetwork. Karena ini kan programnya masa depan, untuk ke depan, bukan untuk hari ini. Ini kan uang digital. Jadi saya heran, segeralah open mainnet biar bisa aku jual koin P gitu. Ya, koin P ini kan nanti jadi alat bayar, kok dijual gitu. Yeah. Tapi ya nggak apa-apa, kan tahap awal. Dia nggak tahu pada saat dia menjual habis koin P-nya, begitu koin P sudah terbuka dan berharga, dia sudah tidak punya lagi uang digital. Jadi bersyukurlah bagi teman-teman yang belum KYC. Karena koin P-nya tidak ada yang terpakai. Tetapi orang yang belum KYC nggak bisa tidur. Kok belum KYC? Kok belum KYC? Dia ketakutan gitu. Yeah. Makanya kembali lagi positive thinking. Yeah. Jika kemarin serentak dibuat KYC, rame-rame sudah sibuk menjual koin P. Karena dibatasi. Kenapa kita harus menyimpannya? Ya, sekian persen, sekian bulan, sekian tahun. Supaya tidak semua pioner begitu open mainnet menjual koin P-nya. Jadi banyak orang berpikir, ya sama, mungkin saya sedikit ada mengarah sana, tapi kembali lagi berpikir positif. Kalau ini koin kita jual semua habis, ya, kita pun habis, harga koin itu akan jatuh. Makanya dibatasi hanya sekian persen. Saya buat itu nggak salah tuh 50% selama 1 tahun. Yeah. Nah, jadi tidak akan dihabiskan semua koin P-nya. Yeah. Nah, ini koin P yang dibagi ke dompet wallet ada mungkin berapa tahap? 3 tahap. Tahap 1, tahap 2, tahap 3. Orang heran, koin P-nya ada 5.000. Tetapi kenapa masuk di dompet walletnya cuma 250? Nah, karena kalau dari 5.000 dimasukin 3.000 dijualnya semua nanti itu. Maka akan jatuhlah harga koin P. Iya, Itu masalahnya gitu. Iya. Jadi ini kan banyak isu saya dengar ini. Kita bicara lepas kembali nih. Ada, kalau saya tidak salah dengar itu ada namanya Berli Logistik. Nah, benar. Nah, ini banyak teman-teman pioner yang hampir semuanya percaya. Hanya saya bilang sabar. Pokoknya setiap ada informasi yang kita dapatkan jangan langsung ditelan mentah-mentah. Mungkin Abah Safwan bisa sedikit menjelaskan Abah Safwan. Silakan. Saya khawatir ini Abah Safwan triknya ini dari pasukan Bebe Dungu. Ini yang saya khawatirkan ini. Berli, dia barusan telepon saya. Saya baru komunikasi sama Berli. Kami bicara panjang lebar sama Berli. Iya. Abah, kenapa banyak orang yang memusuhi saya? Nah, saya bilang sama Berli dari 100 orang pioner yang berhubungan dengan Berli, paling yang menjelekkan Berli cuma 5, 95 senang dengan Berli. Ya, kita bersyukur ya, yang tadinya kita buta tentang situasi yang ada di Cina, Ya. Dengan adanya Berli, kita jadi tahu. Ya, betul. Kembali tadi yang barusan disampaikan, jangan kita telan mentah-mentah. Kita harus cross-check, cek ulang lagi. Jadi kalau saya dapat informasi, mungkin dari Berli ya, kemudian selanjutnya saya akan buka nanti Instagram, saya akan buka Twitter, saya akan buka aplikasi-aplikasi yang lain, PNetwork Amerika, PNetwork Cina, PNetwork Brunei, PNetwork macam-macam saya kumpulin informasi. Jika itu sudah mendekati, berarti itu ada titik kebenarannya. Bukan benar 100%. Ya. Segala sesuatu itu kortem yang menentukan. Jadi kita olah dulu, informasinya kita olah dulu, tidak diterima mentah-mentah. Terima kasih, berarti sudah kasih informasi. Kemudian kita cari lagi informasi-informasi yang lain. Ya mudah-mudahan kalau kita bergabung dengan KPIG, banyak informasi yang mendekati benar. Tidak semuanya benar, mendekati kebenaran. Ya. Kadang-kadang pun teman-teman KPIG kami diskusi, ya. Seperti Pak Ahmad Mustafa, kemudian Hari Muniaris itu kami diskusi gitu. Kang Abed, Abner, kita sering komunikasi, kita ada grup khusus sama mereka gitu. Jadi dengannya Berli, saya anggap Berli positif. Ya, saya bilang sama Berli jika ingin membuat Berli logistik, Berli nggak bisa main tunggal.
Berli harus punya manajemen, Berli harus punya tenaga ahli, Berli harus punya kantor, Berli harus punya izin. Jadi banyak hal yang dilakukan. Karena barang dari luar masuk ke Indonesia itu masih kena bea cukainya. Ya, ada imigrasi, bea cukai segala macam. Tak sembarangan orang bisa bawa barang ini. Ya, ada aturan mainnya. Makanya bentuk tim manajemennya dulu, kemudian pelajari cara bermainnya di Cina seperti apa, di Indonesia seperti apa. Kita harus tahu aturan main dulu. Sehingga jangan sampai kita ngirim uang ke Berli, kirim koin, Berli kirim barang, barang tak sampai sama kita. Mungkin ada permasalahan cukainya yang belum dibayar. Ya jadi ini perlu gitu. Ya. Jadi Aku masih komunikasi. Jadi begini ya Mas Afwan, berita yang tersebar itu adanya Berli Logistik, apakah itu hoax ataukah Oh memang tidak, betul, itu betul adanya. betul ya? Itu betul adanya, tapi sifatnya masih rencana. Segala sesuatunya kita tunggu open mainnet dulu. Siap. Setelah kita tahu open mainnet, baru nanti kita tanya Berli. Berli, barang di sana yang ada apa aja? Kalau dibuat di harga fee, berapa harganya? Bagaimana cara transfernya? Ya. Siapa yang nerima? Rekeningnya mana? Bagaimana aturan mainnya? Biaya pengirimannya berapa? Itu perlu, masih panjang urusan lagi. Ya namun kan Berli membuat kita semangat. Ya, Dia memacu semangat kita. Hai teman-teman se-Indonesia, nggak perlu takut. Saya ada di Cina siap membantu. Ini kan keren. ya, betul. Dia ingin membangun masing-masing logistik di masing-masing provinsi. Ya, Nanti Sulawesi Barat bikin satu. Ya. siap. Gabungkan ke KPIG juga nggak apa-apa. Nggak ada masalah kerjasama dengan KPIG. Iya, Kalau kita KPIG nasional itu kan ada toko PID. iya, Jika kita berbelanja di toko PID, itu sudah langsung bertukar dengan koin. Kenapa? Alat pembayaran yang sah untuk Indonesia itu adalah rupiah. Kalau kita berbelanja di toko PID lah nanti yang menukarkan koin kita jadi rupiah untuk dibelanjakan ke barang. Jadi jangan takut. Jangan iya. takut. Ya, kadang saya lihat itu Mbak Berli penuh dengan caci maki, makanya wah kasihan sekali nih Mbak Berli. Padahal beliau tuh bisa dikatakan pahlawan informasi bagi para pionir yang ada di Indonesia. Iya, Saya sudah nasihatin beliau, barusan saya nasihatin beliau, Berli jangan dianggap, ya, jangan dianggap. Berli dengan adanya seperti ini adalah kontrol si Berli sendiri. Jadi apa kekurangannya, Berli harus selesaikan itu agar ke depan Berli bisa jadi orang luar biasa. amin. Orang yang tidak menerima kritik, dia akan hancur. Ya. Orang yang menerima kritik dan dia merubah apa yang tidak benar menjadi benar, dia akan menjadi orang hebat. Ya, Jadi jalan untuk ngeritik dia. salam sama Mbak Berli. Mbak Abah Safan, sebelum saya akhiri perbincangan malam ini, ada sedikit arahan dari Ketua KPG Sulawesi Barat. Oke, terima kasih ya Kalau Bang. ini Salam kenal ya. nanti kalau ini kita menjadi video ini akan saya kirimkan sama Berli biar dia tahu pendukungnya Sulawesi Barat. Siap. Ya, ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Satuan. Saya Waalaikumsalam. perkenalkan, saya dari Sulawesi Barat, Ketua KPIG Sulawesi Barat. Salah satu subscriber Abah Satuan. Yang Keren. selalu komen-komen itu salam salam dari Sulawesi Barat. Jener, ya. Saya sependapat, saya selalu dapat amanah dari Abah Satuan lewat kontennya bahwa masuk pionir itu ya tidak terlalu susah. Kalau tidak senang ya sudah, artinya hapus Keluar. aplikasinya, keluar. Jadi alhamdulillah saya ini termasuk pionir ya. Menurut saya adalah pionir sejati karena saya mining itu sejak 2019 Pak Abah Satuan. Ya, alhamdulillah ya sudah mendapat hasil yang lumayan lah. Ribuan koin kan. Alhamdulillah Abah Satuan bisa ditransaksikan nanti ketika open mainnet. Jadi saya selalu sampaikan sama teman-teman bahwasanya kita di Venetur itu harus punya kesabaran ya, punya mental yang kuat. Nah, kalau kita tidak menerima terpaan seperti itu, kita tidak akan pernah berhasil. Nah, lalu kemudian saya mau mohon penjelasan ini, seperti yang saya lihat konten-kontennya Pak Satuan itu, rencana mau ke Cina ini Pak Satuan, dengar-dengar ya. Kapan rencana kira-kira Pak Satuan ke Cina ini? Mohon penjelasannya Pak Satuan.
Ya, dari awal kemarin saya semangat mau ke Cina ya. Mau ke Cina, saya ingin buktikan apa yang diomongin Berli itu benar apa tidak gitu. Karena videonya banyak gitu. Kalau saya sudah berangkat kan saya tahu, saya hubungin Berli. Bah, Abah jangan berangkat, Bah. Di sini kasus COVID meningkat. Kalau Abah masuk, nanti Abah akan kena ini, apa katanya? Dirawat dulu, diisolasi dulu. Kemudian banyak terjadi keributan di jalan. Abah orang luar jangan masuk dulu, tunggu situasi aman nanti baru masuk. Itulah yang saya dapat informasi dari Berli. Padahal semua sudah izin, istri sudah izin, anak-anak sudah izin semua. Tinggal berangkat saja. Ya tiket pun nggak mahal, hanya berapa juta aja gitu. Nggak gitu terlalu mahal. Tapi karena situasi Cina nggak memungkinkan, ya saya stop dulu berangkat. Kalau sekarang ditanya kapan berangkat, ya saya tengok perkembangan lapangan dulu. Bagaimana perkembangan di lapangan saat ini. Kalau perkembangan di lapangan, saya lihat ini menuju ke arah yang positif. Ya. Tapi kalau ada bully-bully itu adalah hal yang biasa. Untuk menjadikan sebuah mata pisau yang baik, dia itu perlu dibakar, kemudian diketok pakai martil, kemudian diasah, digosok, dibakar lagi. Dia ditempa, akhirnya menjadi pisau yang luar biasa. Luar biasa. Jadi kalau orang-orang Pi Network ini selalu dibully segala macam, itu adalah hal yang biasa. Tetapi kalau kita sudah jadi, kita adalah orang-orang yang luar biasa. Tapi ingat, tak boleh sombong, tak boleh balas dendam. Ya, kita sudah masing-masing punya kehidupan yang diatur sama yang di atas. Berbuat baik aja selalu. Ya, kita nggak tahu umur kita ini. Saudi Arabia, padang pasir, gunung batu, sekarang sudah jadi padang rumput. Tanda-tanda arah ke sana sudah dekat. Banjir di mana-mana, angin puting beliung, gempa di mana-mana. Tapi nggak apa-apa. Kita persiapkan hal-hal yang positif bagi kehidupan kita. Kita kan sudah niat. Jika nanti terjadi open mainnet, harga konsensusnya jelas, dan kita akan sumbang ke masjid, ke anak yatim. Ini kan perbuatan yang baik. Amin. Makanya teruskan aja, tetap solid, tetap semangat kita. Kita tunggu yang rame-rame sudah dibicarakan orang. Apa katanya? Bulan Maret. Kita tunggu aja, kita tunggu. Ini bukan kata saya ya, kata orang-orang gitu. Ya sudah logika lah ya, sudah lebih kurang 3 tahun lebih, mau 4 tahun. Kita menggali, kita sabar menunggu, kemudian exchange sudah banyak yang mengeluarkan harga, ya kayaknya sudah saatnya lah mungkin Ortim, Pi Network OKT ini di kelas kali segera mengeluarkan open mainnet, kemudian untuk penyelesaian yang lain-lain sambil berjalan. Ya memang beliau mengatakan di beberapa komentarnya sedang menyiapkan tempat pertukaran, yaitu toko-toko di sana, menjalin hubungan bisnis dengan Amazon, Alibaba, dan yang lainnya. Ya dia juga berharap pada saat open mainnet sudah banyak tempat untuk membelanjakan barang-barang itu. Dan andai kata ini ekosistem utility sudah terbangun, ekologi terbangun, orang sudah banyak tahu apa itu Pi Network, orang sudah mengerti apa itu manfaatnya koin Pi, kegunaannya untuk apa, faedahnya untuk apa, orang rame-rame akan mempertahankan Pi, bukan sibuk untuk menjualnya lagi. Itu yang saya lihat. Baik, terima kasih Abah Satuan atas penjelasannya. Luar biasa ini malam kita bisa bersilaturahmi lewat video call. Sekali lagi salam kenal ya. Ini merupakan satu kebanggaan buat kami dari Sulawesi Barat bisa bertatap langsung dengan Abah Satuan, bisa kenal dan bisa bersilaturahmi. Nah, inilah manfaat kita bergabung di KPIG. Karena bergabung di KPIG dengan Pi Network. Tanpa Pi Network, tanpa KPIG tidak akan mungkin bisa bersilaturahmi dengan Abah Satuan, bisa kenal-kenal Abah Satuan. Demikian Abah Satuan, harapan kami sehat-sehat selalu, sejahtera, salam buat keluarga. Saya kembalikan sama Pak Segong. Jadi begini Abah Safwan, Pi Network dengan KPIG itu adalah ibaratnya seperti makan sayur tanpa garam. Kalau kita bergabung di Pi Network tapi tidak ikut di KPIG, itu kayaknya hambar rasanya. Rasanya hambar. Nah seperti itu. Kemudian yang sebagai penutup, saya sampaikan sama teman-teman pioner anggota KPIG, wajib hukumnya
tekan tombol like, subscribe untuk channelnya Abah Safwan. Alhamdulillah. Ini Abah Safwan bukan sunnah, tetapi fardu ain saya perintahkan. Sifatnya fardu ain, bukan fardu kifayah. Fardu ain, wajib hukumnya. Jadi semua teman-teman KPG di Sulawesi Barat, ketika sudah ada kontennya Abah Safwan terbarunya, sudah fardu ain, otomatis itu. Sama kontennya Pak Haris ya. Nah, sama Pak Haris, yang lain semua. Jadi insya Allah kami di sini Sulawesi Barat mendukung sepenuhnya, insya Allah. Amin, amin, amin. Baik, Amin, amin, Abah amin. Safwan, sebelum saya tutup mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman di Sulawesi Barat sini. Khususnya pengurus KPU. Iya, Khususnya terima pengurus kasih KPU. untuk Sulawesi Barat ini. Saya lihat pionir-pionirnya penuh dengan semangat energi positif. Teruskan ini, abaikan omongan-omongan orang yang menjelekkan tentang Pay Network. Pay Network hari ini gratis. Tidak ada uang kita yang keluar untuk bermain di Pay Network. Dengan adanya Pay Network, kita makin banyak saudara. Sampaikan salam hormat saya ke teman-teman yang ada di Sulawesi Barat. Ya. Yang penting kita tetap jalin silaturahmi, tetap solid. Jika ada informasi, kembali lagi, jangan diterima mentah-mentah bulat-bulat. Cari informasi tandingan, apakah di Twitter, apakah di Facebook, ataukah di Instagram. Kalau juga nggak jelas, tanyakan ke teman-teman yang ada di komunitas. Nggak juga buka chatting di browser. Masukkan ke chatting, nanti dibahas sama teman-teman. Ini keren habis, yang penting kita sampaikanlah yang benar. Yang kita ketahui. Yang tidak kita karang-karang sendiri. Ini keren habis. Salam hormat untuk teman-teman Sulawesi Barat. Kompak selalu. Salam petir. Ceder, ceder, ceder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.